Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiyanti dari kelas 12 MIPA 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis, oogenesis, mikrosporogenesis, dan makrosporogenesis. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu 1. Di mana tempat berlangsungnya gametogenesis pada hama dan tumbuhan. Pada hewan, gametogenesis jantan terjadi pada organ testis, sedangkan gametogenesis betina terjadi pada organ ovarium. Kedua, pada tumbuhan, gametogenesis jantan terjadi di dalam benang sari, yaitu pada bagian kepala sari atau antera. Gametogenesis betina pada bakar biji atau ovulum yang dibungkus oleh bakal buah atau ovarium pada pangkal putih. 2. Bagaimana proses gametogenesis pada hewan? Proses gametogenesis pada hewan ini terbagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis, sel diploid yang akan menjadi sel induk sperma atau spermatogonium menjadi besar sebelum membelah secara meiosis. Sel demikian disebut spermatosit primer. Sel ini kemudian membelah pada tahap meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder. Selanjutnya, kedua sel tersebut membelah pada meiosis 2 dan menghasilkan 4 sel spermatid. Sel spermatid kemudian berkembang menjadi sperma atau gamet jantan siap membuahi. Yang kedua, oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Pembentukan sel telur dimulai ketika sel germinal primordial mengadakan pembelahan secara mitosis menjadi 4 sel ooginal atau 2N. Setiap satu sel oogenium akan mengalami pematangan menjadi oosit primer. Selanjutnya, oosit primer melakukan pembelahan meiosis 1 menjadi 1 oosit sekunder atau N dan 1 sel badan polar atau N. Oosit sekunder di dalam sel badan polar mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder menjadi 1 oosit atau N dan 1 badan polar atau N. 1 sel badan polar atau N akan membelahi 2 sel badan polar atau N. Secara keseluruhan, 1 sel oogenium atau 2N dihasilkan nuklid atau N dan 3 badan polar atau N. Selanjutnya, oosit akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau ovum. Ketiga, mengapa gametogenesis termasuk pembelahan meiosis? Karena gametogenesis termasuk pembelahan meiosis karena gametogenesis adalah pembentukan gamet. Gamet bersifat haploid atau N, sedangkan pada manusia bersifat diploid atau 2N. Untuk menghasilkan gamet ini diperlukan pembentukan atau pembelahan sel yang merubah jumlah kromosom yaitu melalui meiosis. Keempat, apa perbedaan oogenesis dan spermatogenesis? Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis yaitu spermatogenesis terjadi pada laki-laki di tubulus seminiferus dalam testis, menghasilkan 4 sel fungsional yaitu sperma, terjadi terus-menerus memiliki ukuran sama serta waktu dimulai pada masa pubertas. Sedangkan oogenesis terjadi pada perempuan di dalam ovarium, menghasilkan 1 sel fungsional yaitu ovum atau N dan 3 sel non fungsional yaitu badan polar. Memiliki periode istirahat yang panjang, memiliki ukuran berbeda serta waktu pasca lahir, pubertas hingga menopause. Kelima, sampai umur berapa laki-laki dan perempuan mengalami gametogenesis? Yaitu kebanyakan wanita antara usia 48 dan 52, sedangkan pria dewasa 50-an, tetapi sebagian besar lebih dari umur 50 tahun.
Itulah persentase yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.